Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 4 Februari 2026. Hari biasa pekan keempat. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan penolakan Yesus di kampung halamannya. Karena penduduk setempat mengenalnya dari keluarga tukang kayu. Bagi mereka terasa aneh. Bagaimana mungkin Mesias dari keluarga sederhana dan miskin, keluarga seorang tukang kayu? Yang mereka butuhkan adalah seorang raja yang membebaskan dan mensejahterakan hidup mereka. Karena Yesus tidak melakukan mujizat di daerah asalnya. Menariknya, Yesus menerimanya dengan rendah hati. Ia tidak marah, tidak memaksakan kehendaknya. Ia tidak kecewa dengan situasi itu semua. Ia menerimanya. Penolakan terhadap kehadiran Yesus akan terus terjadi sampai kapanpun. Sebagai murid Kristus kita akan berhadapan dengan penolakan-penolakan seperti itu. Bahkan sekarang kita alami. Saat di banyak tempat saudara-saudara kita seiman merasakan penolakan itu. Pertanyaannya, mengapa Yesus ditolak? Menurut hemat saya, karena Yesus mengajarkan sikap hidup yang berlawanan dengan kebiasaan dunia zaman ini. Yesus mengajarkan cinta kasih, tapi dunia mengajarkan kebencian dan permusuhan. Yesus mengajarkan kelembutan, dunia mengajarkan kekerasan. Yesus mengajarkan kebenaran, keadilan, dunia mengajarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Yesus begitu peduli dengan banyak orang, ia berbela rasa dengan banyak orang. Di saat yang sama banyak orang yang ingat tidak pernah berpikir sesamanya. Banyak orang yang hanya berpikir untuk diri dan keluarganya. Disinilah letak mengapa Yesus ditolak. Karena Yesus selalu hadir memberi harapan baru. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita belajar dari sikap Yesus bahwa cinta dan kebaikan jangan pernah berhenti kita lakukan hanya karena 1-2 orang yang menolak. Sebab masih banyak orang yang membutuhkan cinta dan perhatian. Jangan pernah berhenti untuk mencinta dan berbuat baik hanya karena 1 orang yang mengkritik kita. Justru inilah saatnya bagi kita sebagai murid Kristus untuk terus menunjukkan bahwa kebaikan itu adalah jiwa, adalah roh bagi kehidupan beriman kita. Kepedulian itu, bela rasa itu, kepekaan itu menjadi bagian yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Walaupun karena perbuatan baik itu, kita harus menerima penolakan. Tapi tetaplah berbuat baik seperti Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.